Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Asih Ngawi ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang nasib TKW yang tidak betah, yang sudah sampai di Singapura, tidak betah ataupun tidak kerasan. Apakah bisa balik lagi ke agensi untuk pindah majikan? Oke, simak videonya ya teman-teman, dan jangan di skip-skip. Ada ya teman kita yang tanya, Mbak, kalau saya sudah sampai di Singapura dan saya sudah sampai di rumah majikan, seumpama saya nggak betah, apakah saya bisa transfer lagi? Nah, seperti ini ya penjelasannya teman-teman. Sebenarnya buat teman-teman saya itu ada niat ya, dari Indonesia itu ingin kerja ke Singapura dan pengen menjadi orang sukses. Tapi selepas sampai di rumah majikan, ternyata ada juga ya yang nggak betah dan nggak kerasan karena mungkin ada masalah kerjaan lah, karena masalah dapat majikan yang cerewet lah, dapat majikan yang suka komplain lah, atau bahkan ada juga yang mendapatkan majikan yang ini suka memukul kayak gitu. Mungkin ada yang dapat kayak gitu. Seumpama majikannya marah, terus majikannya itu membentak dan mencaci maki kayak gitu, otomatis mbaknya kan nggak betah kayak gitu. Dan masih ada juga faktor lainnya ya. Nah, sebenarnya mbaknya itu bisa pindah. Nah, asalkan majikan itu mau menandatangani surat pindah kayak gitu, cuma itu saja. Tapi kalau majikan nggak mau tanda tangan surat pindah itu, kertas putih itu, jadi mbaknya nggak bisa pindah dengan mudah ya. Jadi penjelasannya itu seperti ini ya. Kalau mbaknya sudah sampai di Singapura dan nggak betah atau nggak kerasan di rumah majikan yang pertama dan ingin balik ke agensi kayak gitu, itu bisa aja. Yang penting majikan mau tanda tangan kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau sudah majikan tanda tangan, itu mbaknya sudah balik ke agensi, otomatis mbaknya akan dapat tambahan potongan gaji lagi. Potongan gaji seumpama 6 bulan menjadi 7 ataupun sampai 8 bulan. Nah kayak gitu ya. Tapi apalah daya, kalau seumpama sudah tidak betah, terus kita dipaksa-paksain suruh bertahan di situ, ya akhirnya kita menjadi kurus kering, ya kan teman-teman. Yang namanya roda itu berputar, ya siapa tahu mungkin di sini bukan rezeki saya. Ada ya yang berpikiran seperti itu, mungkin di sini bukan rezeki saya, di sini saya merasa tersiksa, di sini saya merasa sakit, di sini saya merasa nggak nyaman kayak gitu. Jadi minta pindah saja kayak gitu ya, nggak apa-apa. Itu semua kan toh yang menanggung mbaknya sendiri ya, yang menanggung kan kalian ya, nggak apa-apa. Dulu saya juga pernah seperti itu, saya punya pengalaman pribadi seperti itu. Dulu waktu saya belum ngikut dengan yang majikan di Potong Pasir, saya itu dulu pernah bekerja dengan majikan orang Cina Indonesia. Saya bekerja di Tiong Bahru ya teman-teman. Dan di sana sebenarnya saya itu cuma bertahan 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan saya itu sudah mau minta pindah, tapi majikan saya merayu dan mengambil berat saya. Dia bilang
saya masih membutuhkan kamu, tapi saya pertahankan terus. Yang ada malah makan hati, yang ada malah saya ini tersiksa teman-teman. Jadi saya nggak ada yang membantu saya, nggak ada yang menolong saya. Akhirnya saya telepon langsung ke agensi saya beranikan diri karena saya di situ sudah merasa tersiksa, saya nggak nyaman, saya sudah ibaratkan saya di situ ibaratkan sudah saling orang kalau udah nggak suka, udah nggak betah, udah nggak kerasan, kok terus masih dipaksakan, itu yang ada malah menyiksa batin kita sendiri ya teman-teman. Itu yang saya alami sendiri. Jadi buat mbaknya yang seumpama sudah sampai di Singapura dan merasa nggak betah dengan majikan yang pertama, itu bisa saja pindah asalkan majikan mau menandatangani surat pindah ya. Tapi kalau majikan nggak mau tanda tangan surat pindah itu, ya mbaknya nggak bisa pindah kayak gitu. Mbaknya kabur pun malah kena tangkap polisi, nanti malah kena kasus, kena masalah. Di Singapura itu ketat banget, peraturan sangatlah ketat sekali ya teman-teman. Dan kalau ada masalah, mbaknya harus segera telepon ke agensi ya. Seumpama mbaknya nggak pegang HP, mbaknya bisa turun ke bawah blok. Di bawah blok itu ada telepon umum. Di situ mbaknya boleh pakai koin ya, entah itu pakai uang $1 atau 50 sen, itu bisa mbaknya telepon ke agensi, ngomong sama agensi kayak gitu ya. Jadi jangan kabur ataupun jangan main main yang di luar akal. Ibaratnya ya, ada yang nggak dikasih pindah terus sampai melakukan hal yang tidak sewajarnya, itu jangan ya. Mbaknya harus ingat ya, teman-teman semuanya harus ingat ya, keluar negeri itu ingin menjadi orang sukses ya. Ingat sama keluarga di Indonesia, ingat sama orang tua di Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Jadi dari saya pribadi, masukan positif dari saya itu, mbaknya harus telepon ke agensi ya. Kalau memang nggak betah, kalau memang benar-benar nggak kerasan, apa boleh buat. Saya sudah nggak kerasan, saya merasa di sini nggak nyaman, saya merasa tersiksa batin saya. Ya minta pindah saja, nggak apa-apa. Toh itu semua kan yang menjalani kita, bukan agensi, bukan orang lain ya teman-teman. Jadi tapi ini ya, kalau kalian minta pindah majikan, itu potongan gaji juga bertambah loh teman-teman. Seumpama potongan gaji yang pertama itu 6 bulan, kemungkinan saja kalau mbaknya minta pindah itu bisa menjadi 7 bahkan 8 bulan ya. Karena agensi itu juga cari uang teman-teman ya. Buat menampung mbaknya itu, di agensi itu juga bayar makan, tidur, itu pun bayar ya teman-teman. Di Singapura itu nggak ada yang gratis kayak gitu. Di Singapura itu semuanya serba pakai duit, apapun tuh pakai duit, semuanya pakai duit. Dan di Singapura itu mahal, semuanya itu mahal, nggak ada yang murah. Sebenarnya di Singapura itu semuanya kebutuhan hidup tuh sangatlah mahal sekali teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena mungkin saja di situ bukan rezekinya mbak ya. Apa boleh buat, pindah saja, nggak apa-apa. Yang penting ya, ingat pesan dari saya, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk selalu minta restu dari orang tua ya. Sebelum berangkat ke luar negeri itu harus minta restu dari kedua orang tua, karena restu dari orang tua itu adalah restu dari Allah ya teman-teman. Kalau bisa ya sholat tahajud itu juga lebih baik
Ya, itu semua adalah bekal kerja di luar negeri. Semoga mendapatkan majikan yang baik ya, semoga saja nggak pindah-pindah, karena pindah-pindah itu juga akan menambah potongan gaji saja, juga akan menambah hutang saja ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya buat apa kita kok membantu agensi menjadi kaya? Lawang agensi itu sudah kaya kok dibantu lagi ya. Kita saja keluar negeri itu mau cari uang ya, tujuan kita keluar negeri kan pengen hidup mulia kan, ingin hidup sukses kayak gitu. Seumpama tetangga kita jadi TKW, wah tetangga saya jadi TKW bisa sukses, saya juga ingin jadi TKW yang sukses. Nah, dan jadi TKW yang sukses itu butuh perjuangan teman-teman. Kita di sini diuji mental kita ya, apalagi kalau kita baru pertama kali menginjakkan kaki ke luar negeri, kita harus benar-benar siap mental teman-teman ya. Ya alhamdulillah yang sudah mendapatkan majikan yang baik, tapi kalau mendapatkan majikan yang di luar dugaan ya, karena yang namanya nasib itu kita tidak tahu ya teman-teman. Yang namanya nasib itu sudah takdir Allah ya teman-teman. Jadi buat teman-temanku semuanya, tetap semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa minta doa restu dari kedua orang tua ya teman-teman. Oke, salam manis, salam hangat, salam semangat dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.